Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 30 Oktober, judul renungan kita, Pembenaran. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 13 dan 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dasar kepercayaan ke-10, pengalaman keselamatan. Melalui Kristus kita dibenarkan, diangkat sebagai putra dan putri Allah, dan dibebaskan dari ketuhanan dosa. Paulus banyak berbicara tentang pembenaran. Ketika saya memasukkan kata dibenarkan ke dalam pencarian kata kunci di biblegateway.com, saya menemukan 19 kali penyebutan kata tersebut hanya dalam satu bentuk saja dalam tulisan-tulisan Paulus. Itu belum termasuk penggunaan kata tersebut oleh penulis-penulis lain. Pada akhirnya, saya memilih untuk menggunakan ayat di atas karena itu adalah perkataan Yesus sendiri dan dialah ahlinya. Kata ini berasal dari kisah yang diceritakan Yesus tentang seorang pria yang memastikan bahwa Tuhan memperhatikan semua perbuatan baiknya dengan mencantumkannya dalam doa-doanya. Aku bukan perampok, pelaku kejahatan atau pezina. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku membayar persepuluhan penuh. Dia bahkan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa saya tidak seperti orang lain, bahkan pemungut pajak yang satu ini. Anak-anak, ketika Paulus berbicara tentang pembenaran, ia suka menganalisa berbagai hal. Orang-orang Yahudi, terutama para rabi Farisi, menyukai hal itu. Orang-orang Advent juga demikian. Dan ada beberapa hal yang hebat, detail yang mendalam, yang dapat digali dari subjek ini jika Anda ingin mencarinya. Tetapi Yesus tidak menganalisa. Dia berkata, pemungut cukai dibenarkan di hadapan Allah. Titik. Jadi, apa yang dilakukan oleh pemungut pajak? Membungkuk, menunjukkan kerendahan hati, memukul dadanya, menunjukkan penyesalan, dan berkata, "Tuhan, kasihanilah saya, seorang pendosa." Kita bisa melakukannya. Apa yang dibenarkan sih? Secara harfiah, itu berarti persegi. Bahkan, seperti margin dalam halaman ini. Di masa lalu, Anda harus menghitung spasi dengan susah payah untuk mewujudkannya. Sekarang, Anda tinggal mengklik mouse. Pikirkanlah. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang Maha Pengampun, saya tahu komputer melakukan berbagai macam hal yang tidak saya ketahui ketika saya mengklik mouse dan meminta margin dibenarkan. Dan saya tahu Engkau melakukan segala macam hal yang tidak dapat saya lakukan ketika saya meminta dan menerima pembenaran-Mu. Terima kasih. Amin.